Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan membahas HSK 4, pelajaran keempat, bagian keempat. Ada 7 kosakata. Kosakata pertama adalah anzhao, anzhao, berdasarkan. Yang kedua, chenggong, chenggong, berhasil. Yang ketiga, shunli, shunli, lancar. Yang keempat, ganxie, ganxie, berterima kasih. Yang kelima, xiaoxi, xiaoxi, kabar. Yang keenam, anshi, anshi, tepat waktu. Yang ketujuh, jiangjin, jiangjin, bonus atau uang jasa. Jadi di sini dia bukan percakapan, dia macam mengarang satu alinea gitu. Jadi saya akan membacakan satu kalimat demi satu kalimat. Baiklah, aku akan mulai. 我们今年的工作都已经按照计划完成了。我们今年的工作都已经按照计划完成了。Pekerjaan kita tahun ini telah selesai sesuai rencana. 我们 kita 今年 tahun ini, 年 tahun, de kepunyaan, 工作 pekerjaan, 都 semua, 已经 sudah, 按照 berdasarkan atau sesuai dengan, 计划 rencana, 完成 selesai. Jadi 按照 adalah berdasarkan, sesuai dengan, 按照要求 sesuai permintaan berdasarkan tuntutannya. 按照国家的规定 berdasarkan peraturan negara. 按照老师的安排 sesuai dengan pengaturan guru. Itulah 按照 berdasarkan atau sesuai dengan. Lalu 计划 计划 adalah rencana. 工作计划 rencana kerja. 学习计划 rencana studi, rencana pembelajaran. 这个计划是他经过深思熟虑后才制定出来的。Dia membuat rencana ini setelah mempertimbangkannya dengan matang. Itulah mengenai 计划 rencana. Lalu selanjutnya mengenai 完成 yang artinya selesai. 完成任务 menyelesaikan tugas. 作业还没完成 PR belum selesai. 这项工作一定要坚持完成，绝不能半途而废。Pekerjaan ini harus diselesaikan. Jangan kerjakan sampai setengah lalu ditinggalkan. Jangan hanya sampai setengah jalan. Di sini kata satuan untuk 工作 saya pakai 项. Jadi 项 di sini dia menyatakan proyek yang jangka panjang, proyek berskala besar, membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Jadi kalau satuannya adalah 份, 份 untuk di kalimat ini, maka 份 dia menyatakan proyek yang jangka pendek, proyek yang skala kecil, seperti laporan atau administrasi dan sebagainya, yang dalam jangka waktu yang singkat udah bisa menyelesaikannya. Lalu selanjutnya ini adalah 半途而废. 半途而废 suatu hal atau masalah yang dikerjakan sampai setengah lalu berhenti. Tidak bisa dipertahankan sampai akhir.
Akhirnya hal tersebut tidak terselesaikan. Berjalan hanya sampai setengah jalan. Lanjut, kita masuk ke topik kita lagi. Kalimat selanjutnya adalah 这段时间尽管工作很紧张。这段时间尽管工作很紧张。Selama periode ini, walaupun pekerjaan sangatlah padat. 这段时间 ini adalah menyatakan waktu, suatu ruang lingkup waktu. Kebanyakan itu menunjukkan pada sepenggalan waktu yang belakangan ini, yang baru-baru ini, ataupun suatu kondisi waktu yang masih terus berlangsung. Tuan itu adalah kata satuan yang menunjukkan sebagian atau sepenggalan waktu. 这段时间天气一直不好，总是下雨。Cuaca sedang buruk saat ini dan hujan sepanjang waktu. 这段时间我在学习日语，进步不小. Saya sedang belajar bahasa Jepang selama periode ini dan telah mendapatkan kemajuan yang cukup besar. 这段时间工作很忙，没时间休息. Saya sangat sibuk bekerja akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Lalu, 尽管ini adalah walaupun. Ini adalah 连词, kata penghubung atau kata sambung. Biasanya diikuti oleh kata 但是, 可是, 还是, 然而, 却. 尽管 bla 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 但是 ataupun 尽管 bla 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 可是 尽管 bla 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 还是 尽管 bla 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 却 dan sebagainya. Jadi dari satu kalimat ini lalu ke kalimat yang selanjutnya. Itu adalah kata penghubung, kata sambung. 尽管我非常努力的学习，可是这次成绩还是不理想. Walaupun saya belajar dengan sangat giat, tapi hasil yang didapatkan kali ini masih belum ideal. 尽管今天下着大雨，但是他仍然坚持去跑步. Walaupun hari ini hujan deras, tapi dia tetap ngotot untuk berlari. 尽管遇到了很多困难，他还是坚持完成了任务. Walaupun menghadapi begitu banyak kesulitan, dia tetap bertahan menyelesaikan tugasnya. Itulah mengenai 尽管. Selanjutnya, 工作. 工作 adalah pekerjaan. 很 sangat. 紧张 di sini adalah kondisinya sangat terdesak. Banyak pekerjaan. Waktunya sangat tidak memadai, sangat padat. Kalau arti lain dari 紧张 adalah gugup. 别紧张, jangan gugup. 要上台了，我真的很紧张. Sudah mau manggung nih, saya sangat gugup. Selanjutnya kita masuk ke topik kita lagi. Kalimat selanjutnya adalah 中间也遇到了很多困难. 中间也遇到了很多困难. Dalam prosesnya juga menemui sangat banyak kesulitan. 中间 itu adalah tengah. Di sini dalam prosesnya. 也 juga 遇到 ketemu 很多 sangat banyak. 困难 kesulitan.
Selanjutnya kalimatnya adalah 但是因为有大家的努力，我们成功的解决了问题。但是因为有大家的努力，我们成功的解决了问题。Tapi karena berkat usaha semua orang, kita berhasil menyelesaikan masalah tersebut. 但是 tapi 因为 karena 有 ada 大家 semuanya semua orang 努力 berusaha 我们 kita 成功 berhasil 解决 menyelesaikan 问题 masalah. Kalimat selanjutnya lagi adalah 顺利的完成了工作，顺利的完成了工作 menyelesaikan pekerjaan dengan lancar. 顺利 lancar. 完成 menyelesaikan. 工作 pekerjaan. Kalimat selanjutnya lagi adalah 非常感谢大家对我的帮助。非常感谢大家对我的帮助。Terima kasih untuk semuanya atas bantuannya. 非常 sangat 感谢 berterima kasih 大家 semuanya semua orang. 对 terhadap 我 saya 的 kepunyaan 帮助 bantuan. Lanjutnya lagi kalimatnya adalah 另外马经理让我告诉大家一个好消息。另外，马经理让我告诉大家一个好消息。Selain itu, manajer Ma meminta saya untuk menyampaikan kabar baik kepada semuanya. 另外 selain itu, lalu ada kata lain lagi yaitu yang lain. 这个方案很好，不过我们可以再考虑另外一种方案。Ini adalah rencana kerja yang bagus, tetapi kita boleh mempertimbangkan rencana kerja yang lain lagi. Jadi, 另一种方案，另外 adalah yang lain. 一种 itu adalah macam. 方案 adalah rencana kerja, solusi, rencana yang terperinci untuk memandu tindakan atau pengambilan keputusan. Lanjut kita balik ke topik kita. Ma Jingli, manager Ma. Jingli adalah manager dan Ma itu adalah marga dari orang tersebut. Marganya Ma. Rang adalah membiarkan, menyuruh. Wo saya, kausu memberitahu. Daja semuanya. 一个 satu, 好 itu bagus. 消息 kabar. Selanjutnya kalimatnya adalah 因为大家按时完成了工作，公司决定这个月给每人多发3000元奖金。因为大家按时完成了工作，公司决定这个月给每人多发3000元奖金。Karena semua orang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, perusahaan memutuskan untuk memberikan setiap orang bonus tambahan sebesar 3.000 yuan bulan ini. 因为 karena 大家 semuanya 按时 tepat waktu. Di sini aku akan membahas sedikit mengenai 按时 准时 dan 及时.
Junshi adalah tepat waktu. Di sini yang dipertekankan adalah waktu yang telah diatur. Itu harus sesuai. Tidak lebih awal, tidak lebih lambat, harus pas. 他准时到达了会议室. Dia tiba di ruang rapat tepat waktu. Jadi pas dengan waktu yang diaturkannya itu. Dia tiba. 准时. Selanjutnya, 按时. 按时 adalah tepat waktu. Dia lebih ke according to the time. Sesuai dengan waktunya. Contohnya, sudah jam 6 pagi, para petani berbondong-bondong pergi bercocok tanam. Sudah jam 8 pagi, para petani mulai sarapan. Sudah jam 12 siang, para petani mulai makan siang. Sudah jam 10 malam, orang-orang semua sudah pada mulai tidur. Jadi ada waktu kerjanya, ada waktu makannya, waktu tidurnya. Jadi sudah sesuai dengan waktu yang secara alaminya. 村民们按时起床干活. Penduduk desa bangun tepat waktu dan pergi bekerja. 我生病了，我应该按时吃药. Saya sakit, saya seharusnya tepat waktu makan obat. Maksudnya di sini makan obat sesuai pada waktunya yang telah ditentukan. 按照时间, sesuai pada waktunya. Itulah 按时. Lalu mengenai 及时. 及时 adalah tepat waktu. Juga mengandung makna segera. Ini menekankan pada waktu yang cocok atau waktu yang pada saat dibutuhkan. Tidak harus pada waktu yang sengaja ditentukan. Tapi juga tidak boleh terlambat. 下雨了，他及时带来了雨伞. Saat turun hujan, dia membawa payung tepat waktu. Jadi pada saat yang tepat, pada saat yang dibutuhkan turun hujan, dia langsung membawakan payung tepat pada waktunya. 及时. Selanjutnya kita balik ke topik kita, topik pembahasan kita. 完成 menyelesaikan, 工作 pekerjaan, 公司 perusahaan, 决定 memutuskan, 这个月 pada bulan ini, 给 kasih, 每 setiap, 人 orang, 多 di sini lebih, 发 membagikan, 3000 元 3.000 yuan. 奖金 bonus tambahan. Bonus uang tambahan. Biasanya kalau ada karyawan yang unggul, berprestasi, mencapai tujuan tertentu dan sebagainya, maka akan diberikan 奖金, bonus uang tambahan untuk memuji dan memberi motivasi ataupun memberi semangat kepada karyawan tersebut. Ataupun di luar dari kerja juga bisa mengikuti event, suatu lomba atau tantangan. Lalu kita menang, kita akan dapat bonus disebut 奖金. 这项工作完成得很好，老板决定给团队发奖金. Pekerjaan ini dilakukan dengan sangat baik. Bos memutuskan memberikan bonus kepada tim. Lanjut kita balik lagi ke topik pembahasan kita. Selanjutnya kalimatnya adalah 感谢大家这3个多月的努力工作，希望明年能有更大的成绩.
感谢大家这3个多月的努力工作，希望明年能有更大的成绩。Terima kasih semua atas kerja kerasnya selama 3 bulan lebih. Saya harap kita dapat meraih hasil yang lebih baik di tahun depan. 感谢 berterima kasih 大家 semuanya 这一年3个多月 3 bulan lebih. 努力 berusaha 工作 kerja 希望 mengharapkan 明年 tahun depan 能 bisa 有 ada 更 semakin 大 besar 成绩 hasil atau prestasi. Sekarang aku akan menambahkan mengenai kata 按照. Kata 按照 ini tergolong dalam kata 介词, kata penjelas, kata preposisi yang memiliki arti berdasarkan atau sesuai dengan. Jadi posisinya itu kebanyakan ditemani oleh kata 名词, kata benda. Jadi 按照 ditambah 名词 kata benda. Mari kita buat contoh kalimat. Kalimat pertama adalah 我们今年的工作都已经按照计划完成了. Pekerjaan kita tahun ini telah sesuai dengan rencana. Telah selesai sesuai rencana. 我们 kita 今年 tahun ini 的 kepunyaan 工作 pekerjaan 都 semua 已经 sudah 按照 berdasarkan atau sesuai dengan 计划 rencana 完成 selesai. Jadi di sini kita lihat setelah huruf 按照 itu adalah huruf 计划 rencana. Huruf 计划 di sini dia berperan sebagai kata benda 名词. Jadi 按照 dulu baru ditambahkan kata benda 名词. Kata benda di sini adalah 计划 rencana. Selanjutnya contoh soal nomor 2 adalah 这回材料都按照银行的要求准备好了吧？这回材料都按照银行的要求准备好了吧？ Sudahkah mempersiapkan semua bahan sesuai dengan kebutuhan bank kali ini? 这 ini 回 untuk kalimat ini dia lebih identik dengan huruf 次 yang artinya kali. 这回 这次 kali ini. Selanjutnya 材料 bahan 都 semua 按照 berdasarkan 银行 bank 要求 tuntutan 准备 mempersiapkan 好了 di sini adalah sudah atau selesai. Lalu pa dia adalah kata bantu, kadang bisa sebagai bentuk kalimat tanya, kadang juga bisa sebagai bentuk kalimat perintah. Nah, kalau di kalimat ini dia sebagai kalimat tanya. Selanjutnya contoh kalimat yang ketiga. 按照经验这个问题应该可以很快解决，请大家放心。按照经验，这个问题应该可以很快解决，请大家放心。Berdasarkan pengalaman, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi harap tenang semuanya. 按照 berdasarkan 经验 pengalaman 这个ini 问题 masalah 应该 seharusnya 可以 bisa 很 sangat 快 cepat 解决 menyelesaikan 请 mohon 大家 semuanya 放心 jangan khawatir. Oke, sekarang aku akan membuat beberapa soal latihan. Mungkin susah, dia ini mengisi atau melanjutkan kalimat yang belum lengkap.
yang berkaitan dengan kata 按照. Baik, soal pertama. Bla bla bla. 别再写错了. 别再写错了. Jangan tulis salah lagi. Jadi harus diisi kalimat pada titik-titik tersebut dengan menggunakan 按照. Kira-kira apa yang akan kalian isi? Di sini aku isi 按照老师给的例子，别再写错了. Ikuti contoh yang diberikan guru. Jangan salah tulis lagi. 按照 berdasarkan, 老师 guru. 给 kasih, 例子 contoh, 别 jangan, 再 lagi, 写 tulis, 错 salah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bla bla bla. 我们可能完不成今年的工作了. 我们可能完不成今年的工作了. Mungkin kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun ini. Jadi di sini kira-kira apa yang akan kita isi? Di sini saya isinya 按照目前的进度，我们可能完不成今年的工作了. Berdasarkan tingkat kemajuan kita sekarang ini, mungkin kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun ini. 按照 berdasarkan, 目前 saat ini, sekarang ini. 进度 proses kemajuan, tingkat kemajuan. 我们 kita 可能 mungkin 完不成 tidak dapat menyelesaikan 今年 tahun ini 工作 pekerjaan. Lanjut kita ke soal nomor 3. 经理说的对. 经理说的对. Yang dikatakan manajer benar. Kira-kira di kalimat ini apa yang akan kita isi? Di sini saya isi 经理说的对，应该按照原来的计划走. Yang dikatakan manajer benar. Kita seharusnya tetap berpegang pada rencana awal dan menjalankannya. 经理 manager 说 berkata, 对 benar, 应该 seharusnya, 按照 berdasarkan, 原来 yang semula, 计划 rencana, so di sini lebih ke menjalankannya. 经理说的对，应该按照原来的计划走. Baiklah, sekian dulu video pembahasan kita sampai di sini. Kita sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semua.